Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita kembali di Healthy Corner, masih bersama dengan dua narasumber kita. Baik, kita ke Pak Dirwan. Jadi kira-kira kalau kemudian tadi Dr. Dirwan menyampaikan tren kenaikan pasien COVID-19, penyebabnya apa Pak sebenarnya Pak? Ya, terima kasih Mas Budi. Jadi Bapak Ibu pemirsa sekalian, di dalam dunia kesehatan ini ada 4 hal aspek ranah kesehatan ya. Yang pertama adalah promotif, upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, ini yang ditanyakan Mas Budi tadi, kira-kira ada ada masalah apa, kenapa bisa meningkat? Jadi ini melihat pola atau kondisi COVID-19 ini, kita juga harus melihat ranah bidang kesehatan menyangkut 4 domain ini tadi, di mana aspek promotif ini kita arahkan pada mereka, saudara-saudara kita yang belum mengenal, diberi promosi, diberi pengenalan. Kemudian kalau sudah kenal, tentunya harapan kita tahu, oh ini penyakitnya begini, sifat virusnya begini. Kemudian maka harapan kita semua orang yang tahu, mengenal itu kemudian menyesuaikan perilaku kehidupan kesehatannya, perilaku hidupnya supaya tidak menjadi penderita. Maka disitulah kemudian semua pihak diharapkan aktif untuk melakukan preventif, baik preventif dari dirinya sendiri ataupun ajakan untuk orang lain supaya mencegah, supaya yang masih sehat tidak menjadi sakit, yang sakit tidak lebih parah. Baru setelah kemudian upaya berikutnya adalah ketika orang sudah terlanjur sakit, tentu harus upaya kuratif atau pengobatan. Disinilah peran dari klinik, rumah sakit, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah kalau sudah sembuh, biasanya ada perlu rehabilitatif. Untuk yang COVID ini saya belum melihat jurnal sejauh apa rehabilitasinya, karena sekarang baru sampai tahap kuratif kebanyakan. Nah, problemnya adalah ketika promotif preventif ini sudah dikerjakan, preventif itu bagaimana? Sepertinya salah satu yang harus kita lihat dalam aspek wabah atau outbreak atau kejadian luar biasa adalah kita harus menghindari faktor-faktor yang menyebabkan penularan atau hal-hal yang bisa menjadi sumber penularan. Nah, di sini salah satu yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi, yang Pak Ib tadi adalah sudah ada PSBB ya, itu sebagai upaya pemerintah, kebijakan pemerintah untuk memotong rantai penularan. Tetapi sesungguhnya di masyarakat, upaya itu bisa dilakukan pada skop individu, keluarga, kampung, lebih luas lagi masyarakat lebih luas, bahkan pada populasi yang lebih luas. Tapi masalahnya kita lihat upaya-upaya untuk melakukan preventif dengan pembatasan diri, pembatasan kontak fisik dan seterusnya belum begitu masif saya kira. Sudah banyak yang mencoba, tetapi tadi hari ini tadi saya sudah mulai melihat di traffic light itu sudah banyak plat nomor di Jogja ini, ada BG, ada AD, ada banyak luar kota yang masih berkeliling. Pertanyaan saya, ini warga pendatang baru atau memang anak-anak kos yang kemarin belum pulang? Tetapi melihat suasana jalan lebih sepi memang, tetapi masih belum bermakna menurut saya. Nah, preventif ini salah satu kunci dalam yang untuk mencegah memotong rantai penularan ini. Preventif supaya tidak banyak orang yang menjadi sakit. Nah, selama ini yang kita kenal adalah orang sering menyebut garda terdepan adalah tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Sebenarnya dalam konteks ini garda terdepan ya kita masyarakat semuanya. Maka semuanya adalah garda terdepan untuk mari berjuang bersama-sama mengalahkan COVID ini dengan cara bagaimana COVID itu ditularkan. Ya, itu kata kuncinya menurut saya, garda terdepan ya kita ini. Ibarat perang, rumah sakit itu benteng terakhir. Kalau sudah kita warga masyarakat sampai rumah sakit, itulah pertempuran terakhir beliau. Sedangkan kalau masih di depan ya itulah pertempuran kita bersama. Sehingga jangan sampai masyarakat kurang peduli. Saya nggak peduli kan, saya masih sehat. Oh jangan begitu. Sehatlah Anda untuk kami, sehatlah kami untuk Anda. Kira-kira begitu ya, Mas Budi. Baik, menarik. Ini jadi rumah sakit garda terakhir ya sebenarnya ya. Dalam konteks kuratif, iya benteng terakhir. Benteng terakhir ya. Istilahnya demikian ya. Yang selama ini digungkan sebagai garda terdepan sebenarnya benteng terakhir ya. Benteng terakhir ya. Ya baik, Pak Ayib. Ya. Kalau kembali kita menengok sebenarnya seberapa besar sih Muhammadiyah dengan potensinya itu, Pak? Tadi saya sebut kita sudah menganggap ini bagian dari jihad kemanusiaan. Dan itu sudah ada di dalam cara pandang warga dan struktur persyarikatan Muhammadiyah. Nah, saya mencatat ada 4 hal yang kemudian dikerjakan oleh persyarikatan Muhammadiyah ini dalam konteks kaitan COVID-19 ini, wabah ini. Pertama tadi
Dr. Dirwan sudah mengatakan tentang kesiapan rumah sakit sebagai benteng terakhir. Karena ini benteng terakhir, maka Muhammadiyah harus memperkuat rumah sakitnya. Gitu. Mempersiapkan APD-nya, menyiapkan dokternya, perawatnya, infrastrukturnya, disupport oleh Lazismu, disupport oleh pimpinan wilayah, disupport oleh pimpinan daerah bareng-bareng sama masyarakat. Karena ini tadi benteng terakhir. Kalau benteng ini bobol, ya sudah. Selesai ya? Selesai. Ya, urusan kita ini. Nah, karena ini benteng terakhir, maka kita support habis-habisan. Dari 15 awal ketika menghadap presiden, ketika rapat pertama MCC menjadi 20 rumah sakit, tanggal 14 kemarin ada 64 rumah sakit. Per hari ini Dr. Dirwan sudah mengatakan 67 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang bertempur menyelamatkan nyawa masyarakat, dan gitu itu harus didorong bareng-bareng oleh kita semua. Nggak boleh ada yang abai terhadap itu. Nah, yang kedua, tadi Dr. Dirwan mengatakan bahwa yang garda terdepan itu masyarakat. Nah, kuncinya itu kan pada edukasi terhadap masyarakat, pengetahuan masyarakat terhadap virus ini. Maka di MCCC itu menggerakkan semua lini persyarikatan untuk kemudian mengedukasi masyarakat. Bahan edukasinya digodok oleh MCCC pusat. Gitu, digodok di sana apa yang harus dilakukan, menggunakan misalnya hand sanitizer, kemudian melakukan berbagai macam hal. Digodok, dibuat edukasi, menggerakkan pimpinan wilayah Muhammadiyah menggerakkan daerah, cabang, dan sebagainya. Mas Budi misalnya dalam catatan saya, itu penyemprotan saja misalnya yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah itu totalnya per tanggal 14 ya, saya belum update yang hari ini ya. Bertanggal 14 itu ada sekitar 14.000 lebih titik. Penyemprotan aja. 14.000 lebih titik. Tempat ibadah misalnya yang dilakukan penyemprotan saja misalnya oleh persyarikatan Muhammadiyah di berbagai macam daerah, baik itu masjid, gereja, dan tempat-tempat ibadah yang lainnya secara umum itu ada sekitar 5.000-an titik. Tidak hanya masjid ya? Tidak ada masjid. Kalau laporan dari teman-teman mengunggah, karena ini kan persoalan kemanusiaan, ini bukan persoalan ansi agama Islam, tapi ini persoalan kemanusiaan yang Muhammadiyah yang berbasis agama harus berkontribusi menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan nyawa manusia ini. Nah, itu misalnya data yang paling sederhana gitu ya dilakukan. Nah, misalnya lagi selain edukasi digerakkan oleh wilayah PWM daerah, edukasi itu juga digerakkan oleh ORTOM, organisasi otonom. Pimpinan IPM, Pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Aisyah, Hizbul Waton, Pemuda Muhammadiyah, dan yang lain-lainnya. Aisyah tentu termasuk di dalamnya. Perguruan tinggi Muhammadiyah dan sekolahan, lembaga pendidik itu bergerak. Saya mencatat ada dalam data itu yang sudah membentuk MCCC di tingkat universitas yang terdata di MCCC pusat itu baru sekitar 40 PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Itu di tingkat PTM? Ya, di tingkat PTM. Dan terus akan bergulir, terus semua memberikan laporan. Karena banyak juga yang tidak melaporkan tapi bergerak. Nah, yang ketiga, ini ketahanan pangan, Mas Budi. Karena ketahanan pangan berbasis pada masjid ranting Muhammadiyah. Gitu. Jadi kita sudah memberikan instruksi ranting kemudian untuk mendata mana masyarakat yang kemudian tidak mampu, mana masyarakat yang kemudian memang mampu dan donasi. Kita yang memberi donasi nanti akan disampaikan kepada yang tidak mampu, itu di tingkat ranting, di tingkat masjid. Terakhir, tuntunan agama. Karena ini penting. Muhammadiyah sudah sejak awal mengatakan masjid sementara, tidak selamanya loh, sementara, kemudian tidak berjamaah dulu di masjid. Sholat Jumat bukan kemudian sholat Jumat itu dihilangkan, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi
Ramadan Baik, misalnya. saya kira menarik Pak Ayub, tapi waktu juga kita akan break. Ya. Baik, pemirsa TVMO, kita akan kembali selepas break yang satu ini.